Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak rekan-rekan mahasiswa yang berada, kita ketemu lagi di tugas 4 atau tugas akhir dari mata kuliah karya ilmiah. Banyak rekan-rekan yang lupa di subscribe channelnya. Untuk rekan-rekan mahasiswa yang berbeda, kita mulai. Apa saja yang pertama yaitu dalam penulisan karya ilmiah itu ada yang namanya judul, nama mahasiswa, nama dosen, dan abstrak. Ini abstrak bahasa Indonesia dan abstrak bahasa Inggris. Ini ada kata kuncinya. Ini untuk abstraknya ini itu maksimal 200 kata. Nah, 200 kata kita bisa melihat di sini. Nah, ini tidak sampai cuma 91. Jadi ada 200 kata. Seperti itu untuk penulisan abstraknya. Tidak lebih dari itu untuk panduan di universitas terbuka. Seperti itu juga abstrak dalam bahasa Inggris. Ini kata kuncinya. Ini ada nama mahasiswa dan ada nama dosen sebagai penulis kedua. Nah, baiklah rekan-rekan, kita selanjutnya terus kita langsung ke pendahuluan. Di pendahuluan ini ada namanya latar belakang dan rumusan masalah. Seperti itu. Di latar belakang ini ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini yang menjadi permasalahan kita untuk penulisan karya ilmiah kita. Ini tidak masuk dalam istilahnya subjudul, tapi bisa dimasukkan dari kalimat atau paragraf. Seperti itu. Misalnya rumusan masalahnya 1, 2, 3, seperti itu. Ini subjudulnya pendahuluan. Ini isi dari pendahuluan yaitu ada latar belakang, mengapa kita ambil judul itu. Tidak perlu dijelaskan itu pengertian-pengertian, tapi permasalahan yang ada di apa yang kita mengambil judul tersebut atau di lokasi tersebut. Jadi di dalam latar belakang itu kita di paragraf terakhir sebelum masuk ke metode penelitian atau metode. Nah, kita masuk di sini. Ini rumusan masalah jangan dimasukkan seperti ini. Ini paragraf terakhir atau penyampaian kita untuk permasalahan kita. Itu misalnya rumusan masalahnya 3. Jadi itu. Terusnya sudah selesai membuat rumusan masalah, kita akan metode penelitian. Metode penelitian ini apa? Metode dalam melakukan suatu penelitian itu ada namanya metode. Ada metode juridis empiris, kualitatif, kuantitatif, seperti itu. Itu isi dari metode penelitian. Terus kita lanjut ke sub yang ketiga, yaitu hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan. Seperti itu. Hasil dan pembahasan jawaban dari rumusan masalah. Jadi kita langsung saja kita jawab di hasil dan pembahasan. Kalau rumusan masalahnya 3, jadi hasil dan pembahasannya cuma 3. Tidak ada ditambah-tambahi pengertian ini atau itu sebagai sejarah, cerita, tidak ada. Kita menjawab dari rumusan masalah. Jadi rumusan masalahnya 3, jadi hasil dan pembahasannya cuma juga 3, seperti itu. Terus selanjutnya ada simpulan dan saran. Simpulan dan saran. Simpulan dan saran ini seperti itu juga. Menyimpulkan dari hasil pembahasan dari rumusan masalah. Jawaban dari rumusan masalah. Jadi hasil dan pembahasannya 3. Jadi
kesimpulannya juga 3 seperti itu. Dan terakhir baru saran ini terserah, satu atau 2 seperti itu. Tidak melebihi, tidak dikurang-kurangi. Jadi tahu apa yang kita buat. Ini karya ilmiah ini sama juga dengan skripsi, tesis, disertasi itu seperti itu juga. Jadi kalau ini formatnya sudah benar, kita kita yang membuat kita paham, mudah menjelaskan kepada sesama kita, kepada orang lain, keluarga atau lain dan sebagainya. Kita mudah menjelaskan. Kalau ininya tidak jelas, nah, bagaimana kita mau menjelaskan kepada orang lain seperti itu. Inilah adalah format karya ini ya. Ini format dasar. Ya, di dalam ini ada namanya rumusan masalah. Misalnya ada kutipan, ini tidak jadi masalah. Kutipan itu tetap wajib. Hasil pembahasan seperti itu juga ada kutipan. Nah, seperti itu. Terus yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini minimal 5 buku dan 5 jurnal untuk terbitan 10 tahun terakhir. Jadi seperti itu buku. Nah, sampai 5. Sampai 5, 5 buku. Jurnal sampai 5. Itu. Nah, sudah cukup. Ini sudah eh, sudah 100 nih nilainya kalau sudah benar. Karena dari format penilaian dari universitas terbuka seperti ini. Nah, seperti ini. Kasus artikel karya ilmiah sudah dipublikasikan. Tata tulis ukuran kertas. Ukuran kertasnya jangan lupa. Berapa ukurannya? 2,5. Itu penggunaan bahasa Indonesia. Kreatif, inovatif. Keaslian gagasan. Kejelasan pengumuman ide. Sistematika. Kesusahan judul. Baruan topik. Kesusahan informasi. KU keterangan data. Kemampuan analisis. Kemampuan menyimpulkan bahasan. Kemampuan berdiskusi. Dan daftar pustaka. Kan daftar pustaka 5. Yang 5 buku dan 5 jurnal. Nah, seperti itu. Ini udah nilainya. Nah, kalau umpama nilainya sangat memuaskan ya sudah jelas sudah pasti 100%. Ya, cukup sekian untuk penyampaian tugas kita, semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.